Sampah. Sebenarnya saya agak males sih bahas tuduhan-tuduhan penyerang ke Pak Jokowi ya kan. Karena tuduhan-tuduhan mereka itu aneh-aneh gitu. Ada yang menuduh Pak Jokowi punya bunker yang isinya duit triliunan di bawah rumahnya Pak Jokowi di sana. Ada juga yang bilang ijazahnya dicetak di pasar pramuka. Bahkan ada yang nuduh Pak Jokowi di cloning. Sesat mereka ini. Terbaru, kelompok mereka ini menyebarkan fitnah ada belatung di kepala Pak Jokowi. Ini semuanya adalah azab dari Tuhan karena berbohong. Pak Jokowi selama ini berbohong, makanya kepalanya dipenuhi dengan belatung. Ini udah kayak sinetron ya. Sekali lagi saya males bahas hoax ini, tapi agar kalian gak kemakan dongeng mereka, mending kita bahas. Sebarkan video ini agar makin banyak orang sadar dan gak kejebak kebohongan para pembenci. Oke? Oke. Ini saya temukan di TikTok dengan nama akun @aminjabar ya. Di sini tuh dituliskan ini kan video kepala Pak Jokowi diambil dari video rekaman dari Solo Kini ya. Kemudian di zoom itu di area kepala dari Pak Jokowi itu kayak ada bintik-bintik, terus mereka tuh nulis ini tuh belatung begitu. Tulisannya kemudian dikasih penjelasan lagi, ini namanya penyakit furuncular myiasis atau infeksi larva lalat yang berkembang di bawah kulit kepala. Coba deh kita cari tahu apakah benar. Ini sudah ada satu portal berita yang mengulik apakah benar ada furuncular myiasis, sebuah penyakit endemik yang beredar di sekitar Amerika Tengah dan Selatan. Penyakit ini disebabkan oleh larva lalat yang disebut dengan botfly. Ini merupakan parasit pada tubuh manusia. Jadi memang yang namanya penyakit furuncular myiasis ini benar, real ada. Tapi apakah benar Pak Jokowi mengidap penyakit ini? Coba ini kita bahas ya. Oke, ini kita telusuri langsung ke intinya saja. Di sini dituliskan sejauh ini tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi menderita penyakit furuncular myiasis ini. Pak Jokowi diutus Presiden Prabowo untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus pada 26 April. Setelah pulang dari Vatikan, Pak Jokowi dikabarkan mengidap penyakit kulit. Sebagaimana pernah diwartakan oleh Kompas.com, selama mengidap penyakit alergi kulit ini mendapatkan pelayanan kesehatan dari dokter kepresidenan. Kemudian ditambah lagi kabar dari ajudan beliau, Kompol Syarif Fitriansyah, ini juga mengungkapkan Pak Jokowi dalam kondisi baik-baik saja dan masih dalam pemulihan. Kesimpulannya adalah tidak ada bukti Pak Jokowi mengidap penyakit furuncular myiasis seperti yang disebarkan oleh akun TikTok yang tadi kita bahas ya. Ini kemudian Pak Jokowi dikabarkan mengalami alergi kulit saja. Ini setelah berkunjung ke Vatikan pada April 2025. Saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana Gerakan Riau Merdeka. Wow, rapat gelap. Ini apa lagi nih? Ini Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa. Ini pernah muncul di sebuah acara televisi mendukung Roy Suryo. Karena kata Sri Rajasa kemarin di televisi itu pernah ngomong kalau Pak Jokowi itu benar ijazahnya dicetak di pasar pramuka. Kali ini punya dongeng baru teman-teman. Nih apalagi juga nih. Buat kalian yang gabung di grup alumni atau grup keluarga, biasanya tante atau omnya sering nge-share berita-berita nggak jelas dan mungkin muncul berita ini ya. Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa bilang Pak Jokowi katanya mau makar. Pendukung-pendukung Pak Jokowi di Riau mengadakan meeting atau rapat gelap untuk menekan atau mendorong Riau Merdeka. Kita menghela nafas saja ya. Bisa-bisanya bikin dongeng seperti ini. Intelijennya pemerintah kan lebih solid, lebih valid begitu. Kalau memang benar itu ada gerakan makar, pasti Pak Prabowo udah sikat lebih dulu gitu. Ini malah nuduhnya Pak Jokowi. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas
gerakan Rio Merdeka. Kapan rapat itu terjadi, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Iya. Pokoknya gini, pasca itu aja, Meyakinkan pasca ya. apa tuh? Abolisi. Abolisi dan amnesti. Yang disepakati dalam rapat itu. Satu hal, nanti dia akan mencari waktu ya, menyusun kekuatan massa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi Rio Merdeka. Oke. Kita uji. Jadi sementara ini harus kita sifati sebagai kabar bohong. Nanti kita uji. Katanya kan 2 minggu kemarin rapat gelapnya. Katanya juga bakal dideklarasikan sebentar lagi. Kalau nggak ada deklarasi soal Riau Merdeka, kalau nggak ada pengumuman dan berita soal itu, berarti orang ini ngibul. Oke? Tandain. Biar lain waktu kalau muncul lagi orang ini, kita nggak gampang terhasut begitu ya. Di lapangan didapat informasi. Ini menurut pakar intelijen ya, intelijen beneran ini, bukan intel main. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Paiman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wah, Pas gitu ya. Dan Bang Bitor mengklaim bahwa ijazah itu diketahui Andi Wijayanto dibuat oleh Anggit Widodo dan yang David mencetak Widodo itu tahun 2012 karena jadi ke tengah-tengah bertepatan dengan Gubernur DKI, pemilihan Gubernur DKI. Oke, ini kita cuplik sedikit ya dari YouTube-nya Sentana. Mereka itu sedang ngebahas informasi dari Pak Sri Rajasa tadi. Orang yang tadi punya dongeng bahwa pendukung Pak Jokowi mau mengadakan makar gerakan Riau Merdeka tadi. Sekaligus ini ngasih info ke Roy Suryo bahwa benar yang namanya Paiman Raharjo itu adalah orang yang ngebantu Pak Jokowi mencetak ijazahnya dulu di kiosnya di Pasar Pramuka Pojok. Ini perlu kita klarifikasi juga nih, sampai sekarang isu ini justru terbantah dengan sendirinya. Bahkan yang namanya Paiman Raharjo itu menggugat Roy Suryo ke pengadilan dan dia nggak datang. Hah? Ngibul. Ini harus kita maknai sebagai informasi yang aneh dan tidak boleh kita percaya. Kalau ada share-sharean berita hoax semacam ini di grup keluarga kalian, kasih tahu om tantenya. Om tante itu bohong. Begitu ya. Oke? Tifa di akun X miliknya, Minggu 27 Juli 2025. Sosok laki-laki dengan perawakan badan kurus, kulit sawo matang, bertopi pet dan gigi sebelah kanan. Tanggal itu turut menghadiri reuni ke-45 tahun Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM pada Sabtu 26 Juli 2025. Kepada awak media, Mulyono tersebut mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM, teman Jokowi. Ia masuk di UGM pada 1980. Dengan nomor mahasiswa 1684, dengan lulus pada 1987. Meski berteman dengan Jokowi, Mulyono mengatakan, ia diwisuda setelah Jokowi. Menanggapi hal itu, Dr. Tifa justru memberikan kritik. Ia bahkan membongkar sosok asli Mulyono. Dari informasi yang dihimpun Dr. Tifa, nama asli Mulyono adalah Wakidi. Ia mengklaim sebagai lulusan UGM angkatan 1980. Namun, Dr. Tifa mendapatkan informasi Wakidi ini bukan seorang insinyur. Ia adalah seorang calo di terminal Tirtonadi Solo. Kalau yang ini Dr. Tifa, kita sering mendengar pendapat-pendapatnya yang aneh begitu ya. Kali ini dia menuduh teman Pak Jokowi adalah calo terminal bis. Jadi teman settingan, aslinya dia bukan lulusan UGM. Dia aslinya adalah namanya Wakidi yang cuman calo terminal bis Tirtonadi. Kalau yang itu ini jelas nih hoax ya. Ini bohong karena ada Dian Sandi yang bertemu dengan yang namanya Mulyono, Pak Mulyono ini, dan ditanyain, bener nggak Pak Anda itu dulu calo terminal bis Tirtonadi? Enggak ternyata. Dan Pak Jokowi juga bingung, kok semuanya diragukan, semuanya dianggap palsu. Bahkan temen-temen dari Pak Jokowi yang ikut reuni kemarin dianggap palsu juga. Semua kok diragukan,
ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, itu apalagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Oke, tuh diketawain sama Pak Jokowi. Enggak. Kalian tuh nggak ada kerjaan lain atau gimana? Kok semua-muanya dengan apapun yang keluar dalam bentuk kabar dari pihak Pak Jokowi, kalian selalu patahkan sebagai sebuah hoax atau narasi-narasi yang unik begitu ya kan? Jadi aneh begitu maksud saya. Aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Oh ini. Karena Pak Jokowi itu di-cloning. pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia hanya muncul sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang di-cloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo ya. Oke, pertama-tama saya mau mengetawakan kabar ini. Katanya Pak Jokowi itu di-cloning. Pak Jokowi yang kita kenal sekarang bukanlah Jokowi yang sebenarnya. Karena Pak Jokowi sudah meninggal tahun 2023 yang sekarang digantikan oleh orang lain, boneka yang disetir dan seterusnya. Pertama-tama mau saya bilang bahwa orang ini, nih saya tampilkan lagi, nih orang ini adalah Profesor Ikrar Nusabakti. Saya ulangi, Profesor Ikrar Nusabakti. Ngibulnya Roy Suryo itu ternyata menular. Bahkan seorang profesor bisa ketularan juga. Ya kan? Kubu Roy Suryo dulu, kalau tidak salah dulu tuh ada yang namanya Edi Mulyadi yang selalu ikutan gerakannya Roy Suryo. Ini posting di YouTube dia itu ada narasumber siapa gitu saya lupa ya. Dia ngebahas bahwa Pak Jokowi sekarang itu adalah Pak Jokowi palsu, Pak Jokowi settingan yang udah direkayasa sedemikian rupa. Ini telan mentah-mentah cerita hoax ini, cerita ngibul ini oleh seorang profesor. Bayangkan, profesor. Makanya saya sebenarnya males bahas konten beginian, tapi perlu saya bahas biar kalian nggak kemakan hasutan macem profesor ini. Ditelan mentah-mentah. Pak Jokowi katanya di-cloning. Apaan? Profesor Ikrar Nusabakti bilang Pak Jokowi di-cloning. Ada juga yang protes. Pak Jokowi setelah sakit kenapa tompelnya geser? Kayak patok tanah gitu ya. Itu kalau ada yang curang patoknya digeser. Kayak tompel bisa digeser. Ada aja ceritanya. Tapi saya cukup apresiasi sih, mereka kreatif bikin cerita ya, meskipun aneh sih ya. Bahwa dia yakin. Oh kalau yang ini tidak perlu dilakukan. Amin Rais itu selalu punya cerita yang unik ya, dan selalu menyerang Pak Jokowi. Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya. Saya cenderung percaya. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Nah, uang jarahannya, saya pengen ketawa. Seakan-akan ini masih di era atau di zaman kerajaan. Pak Jokowi itu adalah penjarah. Dia mengintip orang yang mau dijarah, kemudian dijarah, terus kemudian jarahannya disembunyikan. Ini 2025 udah sedemikian modern gitu ya. yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo. Itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak. Monggo. Yang mana sampai saat ini
Tidak ada itu istilah pembongkaran rumah Pak Jokowi hanya untuk membuktikan kibulan Amin Rais dan juga Betor Suryadi. Ada uang triliunan di bawah rumah Pak Jokowi. Uang siapakah itu? Boleh. Oh ya, ini pasti berkeliaran di WhatsApp grup keluarga atau alumni atau WhatsApp grup RT mungkin ya di tempat kalian. Pasti saya yakin ini. Ini soalnya sensasional ceritanya. Pak Jokowi nyimpen duit triliunan ditimbun di tanah di bawah rumahnya. Pasti ini jadi berita bombastis di WhatsApp grup kalian. Kalau tetap ada kayak gitu hingga sekarang, kasih tahu teman-teman satu grup ya. Itu berita ngibul, nggak ada bener-benernya. Cuman sensasional dan tidak bisa dipercaya. Roy Suryo ini lebih ke sinting dan gila. Di dalam ilmu psikologis itu ada perbedaan antara gila dengan tidak sadar. Ya. Abang dibilang nggak sadar. Ada juga spontan, tidak sadar spontan, itu beda juga. Jadi saya dengan jelas Roy Suryo ini lebih ke sinting dan gila. Jangan ngomong Kenapa? Kan harus memberikan contoh. Ciri orang gila itu orang nggak boleh loh. Gini Pak, saya potong. Kita nggak boleh ngomong kata-kata orang gila. orang komunikasi. Orang gila itu ciri-cirinya ketawa terus. Ya. Nggak ada masalah ketawa ini nggak masalah. Dan yang paling menonjol dari orang gila. Bang, kita nggak boleh ngomong orang gila. Yang paling menonjol dari orang gila atau orang sinting adalah dia tidak merasa butuh apa-apa. Aduh, ini live di TV ya. Tuh ada tulisan live itu dari Garuda TV waktu itu. Kita baca komentarnya deh. Maddin, terima kasih Om Firdaus sudah mewakili rakyat Indonesia. Jadi menurut Maddin ini seluruh rakyat Indonesia sebenarnya mau nyemprot Roy Suryo tepat di mukanya. Lu jangan kebanyakan ngibul gitu. Tapi diwakili sama Om Firdaus ya. Jadi ada yang terima kasih nih. Terima kasih sudah mewakili seluruh perasaan rakyat Indonesia. Ada Wilwatikta, Firdaus ngelawak. Iya. Gimana perasaan Roy Suryo dikatain gila. Tapi cuma cengar-cengir nih. Nah tuh kan dikomentari sama Ibrahim 07. Roy Suryo dikatain Firdaus di depan mukanya. Bukannya mikir atau marah. Malah tetap cengar-cengir. Emang benar gila ya. Ya makasih lain kali kalau misalkan ada berita dari Roy Suryo ngomentarin macem-macem soal Pak Jokowi, di filter dulu lah. Orang ini tuh cengar-cengir begini, saya curiga ada nggak beres gitu. Apalagi omongan-omongan dia, serangan dia ke Pak Jokowi, ya gak sih? Oke, sekali lagi ya, teman-teman yang ngedapat cerita berita yang nggak benar seperti yang udah kita bahas ini, atau mungkin kalian bisa tambahin ya berita hoax apa tentang Pak Jokowi di kolom komentar, silahkan ditulis atau di komen. Ini kita kasih tahu ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita. Nggak semuanya perlu ditelan mentah-mentah ya kan? Ada banyak hoax loh, hati-hati. Komentar kalian silahkan.